Hai semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara menentukan niche sebuah blog, teman-teman ya. Nah, eh, di sini saya itu punya contoh sebuah blog masih baru, teman-teman ya, dengan pusatcara.id nama domainnya. Namun sebelum kita membahas website, kita harus mengenal dulu apa itu niche. Niche itu merupakan topik pembahasan atau blog kalian itu mau membahas tentang apa, teman-teman ya. Ini fungsi niche ini ada dua ya. Ada banyak sebenarnya, cuma di sini saya ambil kesimpulan bahwa fungsi niche itu ada dua. Yang pertama, lebih mudah dikenal, dan yang kedua, lebih mudah mendapatkan fans loyal, teman-teman ya. Ini yang kedua, terkait dengan fungsi dari niche itu sendiri, teman-teman ya. Terus untuk niche ya, niche itu macam-macam niche. Yang pertama itu ada niche, teman-teman ya. Niche ini biasa, ini yang secara umum. Yang kedua ada yang namanya niche lebih khusus. Nah, saya kasih contoh di sini tentang teknologi, teman-teman ya. Teknologi ini masih niche nih, teman-teman ya. Niche secara umum ini ya. Niche-nya itu apa saja? Bisa membahas tentang Android, bisa tentang bahasa pemrograman, bisa juga tentang komputer, sosmed juga bisa, teman-teman ya, tentang sosial media. Jadi kalian itu sebelum membuat blog, kalian itu pikirkan terlebih dahulu terkait dengan niche blog kalian itu ngarahnya kemana, teman-teman ya. Ini lebih khusus pada blog-blog yang baru, teman-teman ya. Nah, untuk menentukan niche di sini bisa berangkat dari apa yang kalian sukai. Misalkan saya kan di sini menyukai dunia Android, teman-teman ya. Dunia Android, maka di sini yang saya bahas itu seputar Android, teman-teman ya. Ini ya, cara ganti password Instagram, cara melihat password email dengan mudah. Ini ya, cara reset HP Oppo dan lain sebagainya ini ya. Ini masih seputar Android. Hal yang saya sukai karena saya itu pengguna Android dan saya itu gemar membagikan tutorial tentang apa yang saya alami, teman-teman ya. Seperti cara reset Oppo itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, pengalaman sendiri untuk cara menentukan niche sebuah blog. Bisa kalau kalian itu berpengalaman di bengkel motor, maka kalian itu buat selengkap mungkin ya blog yang membahas tentang sepeda motor, cara membersihkan karbu, cara nyeting rantai dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari sebuah blog itu apa? Nah, seperti punya saya kan tentang Android. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membantu orang-orang dalam memecahkan masalah seputar Android. Itu tujuan saya. Nah, kalau kalian itu misalkan bengkel sepeda motor ya. Jadi kalian itu tujuan akhirnya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca agar lebih tahu terkait dengan sepeda motor. Begitupun dengan niche yang lainnya, misalkan ya tentang fashion yang ini yang baru sekarang seperti apa. Nah, begitu ya. Nah, contohnya ya terkait dengan teknologi. Oke, coba kalian sebutkan blogger atau youtuber yang membahas tentang teknologi. Pasti kalau saya ya, di benak saya yang ada itu Gidgetin, teman-teman ya.
Get-getin ini. Nah, tentu ini yang tampil teman-teman ya. Kalau kuliner misalkan yang muncul adalah bisa Tan Boy Kun, Nek Carlos, Mahdalena dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu ya. Ini berhubungan dengan fungsi niche tadi, mudah dikenal dan yang kedua lebih mudah dalam mendapatkan fans yang loyal teman-teman ya. Terkait dengan niche, tentu ini ada beberapa niche yang CPC-nya tinggi teman-teman ya. Nah, kalian itu bisa riset tentang niche blog dengan CPC yang tinggi. Biasanya keuangan teman-teman ya. Keuangan, kesehatan, teknologi. Nah, ini ya. Kita tidak perlu masuk ke artikel karena panjang. Di sini sudah ada daftar isinya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu niche keuangan teman-teman ya. Ada niche rumah dan taman, niche kesehatan. Nah, di sini tidak ada teknologi teman-teman ya. Coba kita cari di website yang lain. Coba kita ini ya. 13 contoh niche blog dengan bayaran tinggi teman-teman ya. Nah, ini teknologi masuk teman-teman ya. Tadi itu yang pertama keuangan. Keuangan sih juga masuk sih ya. Di sini digeser sama kesehatan teman-teman. Intinya ada berapa 4 kayaknya ya. Yang pertama itu tentang kesehatan. Kesehatan ini ya. Ada teknologi, fashion juga, properti juga lumayan, otomotif ini semuanya ini lumayan teman-teman ya. Kecuali sebentar. Kalau menurut saya ya, kecuali entertainment dan kuliner teman-teman ya. Di sini ya gak begitu besar, gak sebesar dengan kesehatan, teknologi, review produk, otomotif, properti. Nah, di sini kan ada beberapa nih ya. Misalkan kita ambil kuliner. Nah, kuliner. Nah, ini kan niche secara umum ya kuliner. Kalian itu mau bergerak di kuliner apa? Misalkan kuliner ala Eropa, bisa kuliner tradisional Indonesia seperti itu ya. Juga dunia anak kalian itu masuk ke apa itu parenting atau yang lainnya. Terus otomotif ya, otomotif ini kalian itu lebih dikerucutkan lagi teman-teman ya. Kalian itu masuk ke sepeda motor atau mobil. Nah, seperti begitu halnya dengan teknologi. Teknologi ini seperti kayak tas saya tadi, ini masih kategori umum ya. Kalian bisa memecahkan jadi beberapa niche, jadi beberapa mikro niche, baik itu Android, bahasa pemrograman, komputer, sosial media dan lainnya teman-teman ya. Nah, jadi berdasarkan artikel yang saya ini ya, saya rasa sudah cukup paham ya terkait dengan niche blog. Cara menentukan niche blog sudah tahu kan ya. Kalian itu harus larinya kemana. Untuk masa awal teman-teman ya, untuk waktu pengembangan blog, kalian itu fokus pada satu niche teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena kalian itu selain mudah dikenal, mesin pencari itu juga tahu teman-teman ya. Mesin pencari Google itu akan tahu larinya artikel kalian itu kemana. Baru kalau sudah ratusan artikel, kalian itu bisa publish topik lain teman-teman ya. Misalkan di sini teknologi ya, kata saya tadi teknologi. Awal kalian itu membahas tentang Android, maka lambat laun kalian itu bisa membahas tentang sosmed, komputer, dan bahasa pemrograman. Saya kasih contoh websitenya adalah Androbuntu teman-teman ya. Di sini pada awalnya Androbuntu itu karena sesuai namanya ya, Androbuntu ya.
Nah, di sini kan, ini kan tentang HP semua nih. Ada juga tentang PC teman-teman ya. Nah, ini ya. Ada internet, Linux, bahasa pemrograman, ada Windows, ada Macintosh. Kalian bisa tiru. Kalau kalian itu misal tentang keuangan, kalian itu mau ngikutin blognya siapa? Kalau tentang keuangan, kalian bisa diatur pundi teman-teman ya. Nah, ini atur pundi kalau tentang keuangan. Kalian bisa mengikuti postingan-postingan terbaru dari web-web besar. Nah, di sini kan atur pundi nih. Eh, yang bahas tentu yang masih berhubungan dengan keuangan teman-temannya. Di sini kan ada apa ya? Ada kategori lainnya yang masih berhubungan dengan keuangan. Di sini ada perencanaan keuangan, ada investasi, bisnis produk keuangan, baik itu leasing, KPR atau asuransi dan lain sebagainya teman-teman ya. Kalian itu bisa menjadikan web-web besar sebagai kompetitor.